Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nuriksan dengan nomor hadir 9. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya buat dengan judul pengaruh terpaan iklan Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa. Pertama-tama saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu bagian pendahuluan. Bagian pertama adalah latar belakang masalah perkembangan kemajuan teknologi saat ini, khususnya di bidang telekomunikasi, informasi, dan multimedia, sangat berpengaruh dalam merubah gaya hidup yang ada di masyarakat. Perubahan perilaku tersebut dapat dilihat dari kebiasaan berbelanja. Yang semula biasa berbelanja secara langsung dan bertatap muka dengan penjual, sekarang masyarakat mulai berbelanja secara online. Apalagi pada saat pandemi seperti sekarang ini, di mana masyarakat dihimbau untuk tidak keluar rumah, berbelanja secara online menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu platform marketplace yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk berbelanja online adalah Shopee. Dikutip dari laman serpro.com, jumlah pengunjung bulanan Shopee di kuartal ketiga tahun 2020 telah mencapai 96,5 juta atau meningkat sekitar 72% jika dibandingkan dengan jumlah pengunjung bulanan tahun lalu, yaitu hanya 55,9 juta orang. Shopee Indonesia merupakan salah satu marketplace yang dikelola oleh SEA Group, dan Shopee resmi diperkenalkan Indonesia pada Desember tahun 2015 di bawah naungan PT Shopee Indonesia. Dan sejak saat itu, Shopee Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Bahkan pada tahun 2020, Shopee menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara untuk aplikasi e-commerce dengan pengguna bulanan aktif terbanyak. Nah, untuk menarik masyarakat untuk menggunakan dan membeli melalui aplikasi Shopee Indonesia menggunakan iklan. Nah, salah satu media yang digunakan oleh perusahaan Shopee untuk beriklan adalah media sosial, khususnya YouTube. YouTube adalah sebuah media sosial yang digunakan untuk berbagi video, dan menurut riset yang dilakukan oleh Data Reportal pada tahun 2021, YouTube menempati urutan pertama media sosial terpopuler di Indonesia, yaitu digunakan oleh 170 juta pengguna atau 93,8% dari total keseluruhan populasi yang menggunakan internet, yaitu sekitar 181 juta pengguna internet berusia 16-64 tahun. Banyaknya jumlah pengguna dari media sosial YouTube membuat YouTube menjadi salah satu media yang dipilih perusahaan untuk beriklan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui besar pengaruh terpaan iklan Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian. Dan yang kedua, yaitu menjelaskan proses-proses yang dilalui oleh konsumen sebelum memutuskan untuk membeli di Shopee. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah dari penelitian ini. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi mengenai pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian seseorang. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian tentang iklan. Lalu yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi komunikasi serta membantu peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang memiliki tema yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu kajian pustaka, di mana bagian pertama adalah penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang sama. Judul penelitian pertama yaitu analisis pengaruh terpaan iklan televisi terhadap keputusan pembelian minuman Bicola. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh paparan iklan televisi terhadap keputusan pembelian Bicola oleh mahasiswa di Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Lalu teori yang digunakan yaitu teori terpaan iklan, dan metodologi dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penarikan sampel menggunakan convenience sampling, yaitu accidental sampling, dengan menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang kemudian diisi oleh 70 responden untuk mendapatkan informasi secara langsung. Dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode PLS atau partial least squared. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa paparan iklan memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk minuman Bicola. Judul selanjutnya yaitu pengaruh terpaan iklan mie sedap di televisi terhadap keputusan konsumen untuk membeli produk mie sedap.
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh terpaan iklan mie sedap di televisi terhadap keputusan membeli, khususnya di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi, dan untuk mengetahui variabel terpaan manakah yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori AIDA, dan metodologi penelitian yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 59 orang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kedua variabel terpaan iklan mie sedap white curry yang terdiri dari frekuensi menonton dan durasi menonton terhadap keputusan membeli di kalangan mahasiswa ilmu komunikasi. Judul penelitian selanjutnya yaitu pengaruh terpaan iklan televisi dan intensitas word of mouth terhadap keputusan pembelian di Shopee. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan televisi terhadap keputusan pembelian di Shopee. Lalu yang kedua untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intensitas word of mouth terhadap keputusan pembelian melalui Shopee. Lalu teori yang digunakan yaitu yang pertama ada teori advertising exposure dan yang kedua ada traditional word of mouth communication theory. Metodologi dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penarikan sampel menggunakan teknik non-probabilitas sampling dengan jenis purposive sampling, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan analisis regresi linear sederhana. Lalu hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara terpaan iklan televisi terhadap keputusan pembelian melalui Shopee yaitu sebesar 46% dan terdapat pengaruh intensitas word of mouth terhadap keputusan pembelian di Shopee sebesar 56,4%. Penelitian selanjutnya berjudul pengaruh terpaan iklan Nasifik di Instagram terhadap keputusan pembelian produk Nasifik pada followers akun @nasifikofficial.id. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah iklan yang menampilkan seorang brand ambassador itu memiliki pengaruh tersendiri terhadap konsumen yang melihat iklan tersebut. Lalu teori yang digunakan yaitu teori SOR, yaitu stimulus, organisme, dan respon. Lalu metodologi penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis yang digunakan ialah regresi linear berganda, dan pengumpulan data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner kepada 100 orang responden. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa frekuensi, durasi, dan intensitas memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian dari konsumen. Penelitian selanjutnya memiliki judul pengaruh terpaan iklan televisi dan daya tarik celebrity endorser dalam kampanye Rambut Aku Kata Aku terhadap keputusan pembelian sampo Dove. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan televisi dan daya tarik celebrity endorser dalam kampanye Rambut Aku Kata Aku terhadap keputusan pembelian sampo Dove. Lalu teori yang digunakan yaitu menggunakan teori fungsi manajemen, teori strong advertising, dan teori respon kognitif. Metodologi dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel, teknik non-probabilitas sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang, dan pengujian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan regresi linear sederhana. Lalu hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terpaan iklan televisi dan daya tarik celebrity endorser secara bersama-sama berpengaruh sangat signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian sampo Dove. Penelitian selanjutnya memiliki judul pengaruh terpaan iklan sampo Clear dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian produk sampo Clear. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh terpaan iklan sampo Clear dan kelompok referensi terhadap keputusan pembelian sampo Clear. Teori yang digunakan yaitu advertising exposure theory dan teori pengaruh sosial. Metodologinya yaitu penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik non-probabilitas sampling yaitu accidental sampling. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan terhadap 100 orang responden dengan usia 18-35 tahun dengan kriteria berdomisili di Semarang, pernah melihat iklan sampo Clear, mengetahui produk sampo Clear,
dan pernah mempertimbangkan untuk membeli sampo clear. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terpaan iklan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kelompok referensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian dari produk clear. Penelitian selanjutnya memiliki judul Pengaruh Terpaan Iklan Televisi dan Kualitas Website terhadap Keputusan Pembelian di Situs Belanja Online Bukalapak. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan televisi dan juga kualitas website terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Bukalapak. Teori yang digunakan yaitu teori Advertising Exposure dan Resonant Action atau TRA. Metodologinya yaitu penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik sampling yang digunakan adalah non-probabilitas. Yang dengan jumlah sampel sebanyak 60 responden dengan karakteristik pernah mengakses situs belanja online Bukalapak, pernah melihat iklan di televisi, dan dengan usia mulai dari 19 sampai 34 tahun. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa adanya pengaruh terpaan iklan televisi dan kualitas website yang sangat signifikan terhadap keputusan pembelian di situs belanja online Bukalapak. Penelitian selanjutnya memiliki judul Pengaruh Terpaan Iklan di Televisi, Brand Awareness dan Brand Attitude Vivo Smartphone, dan tingkat kepercayaan tentang informasi Vivo Smartphone dalam peer group terhadap keputusan pembelian produk Vivo. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh terpaan iklan di televisi, brand awareness dan brand attitude Vivo Smartphone, dan tingkat kepercayaan tentang informasi Vivo Smartphone dalam peer group terhadap keputusan pembelian produk Vivo. Lalu teori yang digunakan yaitu Advertising Exposure Theory dan Resonant of Action Theory. Metodologinya ini bersifat kuantitatif, jumlah sampel 50 orang dengan menggunakan teknik non-probabilitas sampling, yaitu jenis sampling kota. Analisis data yang digunakan yaitu regresi linier dan diolah dengan menggunakan program SPSS. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa terpaan iklan di televisi tidak berpengaruh signifikan terhadap brand awareness Vivo Smartphone. Selain itu, ini juga menunjukkan bahwa brand attitude tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dari produk Vivo. Yang terakhir, tingkat kepercayaan tentang informasi dalam peer group berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dari produk Vivo Smartphone. Penelitian selanjutnya memiliki judul Pengaruh Terpaan Iklan e-commerce Bukalapak di YouTube terhadap keputusan pembelian di kalangan mahasiswa. Survei pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pengaruh iklan e-commerce Bukalapak terhadap keputusan pembelian di kalangan mahasiswa. Lalu yang kedua, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan e-commerce di YouTube terhadap keputusan pembelian di kalangan mahasiswa. Lalu teori yang digunakan yaitu teori Advertising Exposure Theory dan juga teori AIDA. Lalu metodologi penelitian ini yaitu penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan non-probabilitas sampling, yaitu accidental sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara terpaan iklan e-commerce Bukalapak di YouTube terhadap keputusan pembelian di kalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta. Penelitian selanjutnya memiliki judul Pengaruh Terpaan Iklan Shopee 99 Super Shopping Day di Instagram terhadap keputusan pembelian follower Shopee. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh terpaan iklan Shopee di Instagram terhadap keputusan pembelian follower Shopee. Teori yang digunakan yaitu teori terpaan iklan dan juga teori keputusan pembelian. Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif dengan teknik sampling yang digunakan yaitu probabilitas sampling dengan teknik proportionate stratified random sampling. Data dikumpulkan melalui angket atau kuesioner yang disebar online ke email follower Shopee. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh variabel terpaan iklan Shopee di Instagram terhadap variabel keputusan pembelian follower Shopee itu hanya sebesar 38,3%. Dan itu masuk ke dalam kategori sedang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep dari penelitian ini, yaitu variabel terpaan iklan memiliki dimensi yang pertama, intensitas menggunakan internet, yang kedua, isi iklan, yang ketiga, kemanfaatan isi iklan. Lalu selanjutnya, variabel keputusan pembelian memiliki dimensi yang pertama, attention,
interest, search, action, dan share. Hipotesis dari penelitian ini yaitu terdapat pengaruh terpaan iklan Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama ada terpaan iklan. Terpaan iklan adalah intensitas keadaan di mana masyarakat terkenal pesan-pesan yang ditayangkan melalui media. Menurut Ardianto pada tahun 2015, terpaan adalah sebuah kegiatan melihat, mendengar, dan membaca pesan-pesan media ataupun mempunyai pengalaman dan perhatian terhadap pesan tersebut yang dapat terjadi pada individu ataupun kelompok. Terpaan iklan yang terjadi berulang kali memiliki dampak yang efektif meliputi 3 dimensi, yaitu yang pertama, kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif terdiri dari peningkatan kesadaran, belajar, dan tambahan pengetahuan. Lalu yang kedua, efek afektif, yaitu meliputi emosi, perasaan, dan sikap. Sedangkan efek konatif terdiri dari perilaku dan niat untuk melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Melalui pengertian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa dimensi dari terpaan iklan menggunakan teori penggunaan media dari Palmgren, yaitu intensitas mengakses internet, yang kedua, isi internet, dan yang ketiga, kemanfaatan isi internet. Variabel selanjutnya adalah variabel keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah sebuah keputusan yang selalu melibatkan pilihan di antara 2 atau lebih tindakan. Lalu menurut Kotler dan Armstrong pada 2010, sebelum konsumen memutuskan untuk membeli sebuah produk, terdapat sebuah proses sebelum terjadi keputusan pembelian tersebut, yaitu yang pertama ada pengenalan kebutuhan, yang kedua ada pencarian informasi, yang ketiga ada evaluasi alternatif, yang keempat ada keputusan pembelian, dan yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Pengukuran variabel keputusan pembelian ini menggunakan teori ISAS untuk mengukur sejauh mana pengaruh terpaan iklan di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Teori ISAS adalah suatu model perilaku konsumen yang digagas oleh Dentsu, sebuah perusahaan periklanan asal Jepang. Model ini muncul setelah adanya perkembangan internet yang sangat pesat di dunia global. ISAS itu lebih terkonsentrasi pada bagaimana konsumsi sebuah barang dan jasa ini dilakukan. Salah satunya adalah atas peran besar internet. Lalu, ISAS dikembangkan untuk menilik tingkah laku berdasarkan pemahaman bahwa internet menjadi besar dan bahwa konsumen saat ini memiliki akses pada lingkungan di mana mereka mendapatkan dan dapat mengirimkan informasi. Pada model ini, proses kuncinya adalah attention, yaitu konsumen pertama kali melihat produk atau iklan, diikuti oleh interest atau ketertarikan. Setelahnya, konsumen mencari sebuah informasi atau search, lalu melakukan pembelian atau action. Kemudian informasi tersebut dibagikan atau di-share kepada orang lain. Bagian pertama adalah paradigma penelitian. Paradigma menurut Thomas Kuhn adalah seperangkat keyakinan yang mendasar yang membantu tindakan-tindakan kita, baik tindakan keseharian maupun dalam pendidikan ilmiah. Selanjutnya, ia mengartikannya sebagai sebuah set asumsi dan sebuah keyakinan atau asumsi yang dianggap benar. Dan untuk sampai pada asumsi itu harus ada perakuan empirik atau melalui pengamatan yang tidak terbatakan. Paradigma secara garis besar itu ada 4. Yang pertama ada positivisme, yang kedua ada post-positivisme, yang ketiga ada konstruktivisme, dan yang keempat ada kritis. Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme. Paradigma positivisme ini menempatkan teori sebagai titik tolak utama dalam kegiatan penelitiannya. Peneliti memilih paradigma positivisme ini karena ciri-ciri penelitian sama dengan ciri-ciri paradigma dari positivisme. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari peristiwa-peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif atau dengan angka. Pendekatan kuantitatif ini bersesuaian dengan paradigma atau metode kuantitatif, yaitu sebuah penyelidikan permasalahan yang terjadi pada manusia atau masyarakat yang didasarkan pada pengujian teori yang tersusun dari beberapa variabel yang diukur oleh angka dan dianalisa dengan cara statistik untuk menentukan apakah teori yang digunakan untuk memprediksi itu benar atau tidak. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian merupakan sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Survei adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya.
Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Selanjutnya adalah populasi, sampel, dan teknik menarikan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini melibatkan mahasiswa ilmu komunikasi UNJ per tahun ajaran 2020 sampai 2021, yaitu berjumlah 373 orang. Yang kedua ada sampel. Berdasarkan rumus Taroyamane dengan selang kepercayaan 90% dan presisi 10%, berdasarkan hitungan, maka jumlah sampel yang diambil adalah 79 orang. Selanjutnya adalah teknik menarikan sampel. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probabilitas sampling. Karena dalam memilih sampel, peneliti memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, dari teknik non-probabilitas sampling ini, penulis menggunakan purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang ditetapkan berdasarkan karakteristik atas elemen populasi dan target yang disesuaikan dengan tujuan masalah penelitian. Selanjutnya adalah hipotesis riset. Hipotesis riset ini ada dua, yaitu yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara terpahan iklan e-commerce Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Satunya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara terpahan iklan Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Selanjutnya adalah hipotesis statistik. Ada dua, yaitu yang pertama, menerima H0 dan menerima H1 bila nilai R kurang dari 0. Artinya tidak ada hubungan yang positif, tetapi ada hubungan yang negatif antara kedua variabel yang dikorelasikan. Yang kedua, yaitu menerima H1 dan menolak H0 bila nilai R lebih besar dari 0. Artinya ada hubungan yang positif antara kedua variabel yang dikorelasikan. Selanjutnya adalah uji validitas. Pengujian dilakukan dengan perhitungan korelasi antar item dengan skor total yang diperoleh dengan menggunakan formula korelasi produk momen yang dikemukakan oleh Pearson. Rumus korelasi produk momen bisa dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Untuk menguji reliabilitas alat ukur angket dalam penelitian ini digunakan rumus Cronbach's-Alpha. Hal ini sesuai dengan tujuan tes untuk menguji konsistensi item-item dalam instrumen penelitian. Nah, untuk rumusnya itu bisa dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya adalah analisis univariat. Analisis univariat adalah suatu teknik analisa data terhadap suatu variabel secara mandiri. Tiap variabel dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Analisis univariat ini biasa juga disebut dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi fenomena yang diuji. Analisa univariat ini hanya distribusi dan presentasi tiap-tiap variabel, yaitu terpahan iklan dan juga keputusan pembelian. Ini adalah analisis bivariat. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui interaksi dua variabel, baik berupa komparatif, asosiatif, maupun korelatif. Analisa bivariat pada penelitian ini yaitu mengetahui hubungan antara terpahan iklan e-commerce Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dengan menggunakan analisis Chi-square, yaitu dengan tingkat kemaknaan A sama dengan 0,5. Selanjutnya adalah definisi operasional, yaitu yang pertama ada variabel bebas atau variabel X di penelitian ini yaitu terpahan iklan. Terpahan iklan adalah segala macam informasi yang dikirimkan oleh pemasar kepada konsumen dengan tujuan untuk dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Terpahan iklan mengakibatkan terbentuknya sebuah sikap yang berujung pada keputusan pembelian. Terpahan iklan ini terdiri dari 3 dimensi yaitu frekuensi, intensitas, dan kemanfaatan isi. Dalam operasionalisasi variabel ini, semua variabel diukur dengan menggunakan kuesioner yang sesuai dengan tipe skala Likert. Variabel yang kedua yaitu variabel dependent, yaitu keputusan pembelian. Keputusan pembelian adalah pilihan konsumen untuk membeli atau tidak membeli di situs jual beli online Shopee ini. Dan untuk menjelaskan proses yang dilalui oleh konsumen sebelum memutuskan untuk membeli, peneliti menggunakan model perilaku konsumen ISAS yang memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu attention, interest, search, action, dan share. Variabel ini juga menggunakan skala Likert untuk mengukurnya. Selanjutnya adalah operasionalisasi konsep, yaitu ada dua, variabel X dan variabel Y, di mana variabel X memiliki frekuensi sebagai dimensi, lalu ada intensitas, lalu ada kemanfaatan isi internet. Dan variabel Y memiliki 5 dimensi, yaitu yang pertama ada attention, interest, search, action, dan share. Selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Keterbatasan di dalam penelitian ini yaitu pada saat penentuan populasi adalah tidak tersedianya daftar populasi dengan kriteria yang pernah melihat tayangan e-commerce Shopee.
Maka untuk menjadikan populasi sebagai sampel, peneliti terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada responden apakah pernah melihat iklan e-commerce Shopee di YouTube atau tidak. Selanjutnya adalah kelemahan penelitian. Kelemahan dalam penelitian ini terletak pada variabel dependen atau variabel Y, yaitu keputusan pembelian, di mana tidak memiliki dimensinya tersendiri, sehingga peneliti menggunakan model perilaku konsumen, yaitu model ISAS, yang sebelumnya juga telah digunakan dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Sage pada tahun 2019. Selanjutnya, pemberlakuan kebijakan pemerintah dalam menerapkan PSBB membuat peneliti memiliki keterbatasan dalam menjangkau sumber bacaan yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Pertama, ada pengukuran variabel X, di mana peneliti menguji 16 instrumen pertanyaan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ada hasil dari 16 instrumen pertanyaan tersebut, dan nilai instrumen yang tertinggi yaitu saya sering mendengarkan jingle iklan Shopee di YouTube. Instrumen tersebut mendapatkan nilai 344. Sedangkan untuk instrumen yang mendapatkan nilai terendah itu ada saya melihat gambar gratis ongkir iklan Shopee, yaitu hanya mendapatkan 295 saja. Hasil analisis jawaban responden mengenai terpaan iklan Shopee di YouTube itu memperoleh total nilai sebesar 5.110. Dan hasil ini jika digambarkan ke dalam garis kontinum, maka nilai 5.110 ini berada pada interval nilai 5.056 sampai dengan 6.320. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terpaan iklan Shopee di YouTube adalah kuat. Terpaan ini dapat dilihat dari frekuensi dan intensitas responden dalam menonton dan memperhatikan pesan dalam jangka waktu seminggu. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran variabel Y atau variabel keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Nah, peneliti menguji 13 instrumen pertanyaan yang ditanyakan kepada responden, dan berikut ini adalah hasilnya. Untuk nilai instrumen yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu adalah saya memanfaatkan promo gratis ongkir yang diberikan Shopee untuk membeli produk di Shopee. Instrumen ini mendapatkan nilai sebesar 325. Nah, sedangkan instrumen yang mendapatkan nilai terkecil yaitu ada instrumen saya menggunakan aplikasi Shopee walau tidak ada promo sekalipun. Dan instrumen ini itu hanya mendapatkan 290 saja. Hasil analisis jawaban responden mengenai keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ ini memperoleh total nilai sebesar 4.042. Nah, hasil ini jika digambarkan ke dalam sebuah garis kontinum, maka nilai 4.042 itu berada pada interval nilai 3.338 sampai dengan 4.108. Nah, berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ adalah cepat. Nah, keputusan pembelian ini diawali dari adanya perhatian, lalu timbul minat untuk menggunakan aplikasi Shopee, dan yang terakhir itu ada memberikan pendapat tentang kelebihan aplikasi Shopee dan merekomendasikannya kepada orang lain. Nah, selanjutnya adalah analisis koefisien determinasi. Nah, analisis ini itu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terpaan iklan Shopee terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Nah, di sini bisa kita lihat tabel dari analisis koefisien determinasi antara variabel X dan variabel Y. Nah, berdasarkan tabel ini, hasil analisis itu menunjukkan adanya pengaruh langsung atau kontribusi langsung antara variabel terpaan iklan Shopee di YouTube terhadap keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ, yaitu dengan ditunjukkannya hasil koefisien determinasi sebesar 0,593 atau sama dengan 59,3%. Nah, angka ini itu menunjukkan bahwa variabel keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ ini dapat ditentukan oleh variabel terpaan iklan Shopee di YouTube, dan sisanya yaitu sebesar 41,7% ini ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dan dijelaskan pada penelitian ini. Selanjutnya ada analisis koefisien korelasi. Nah, analisis koefisien korelasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kedua variabel
dan apakah hubungan tersebut positif atau negatif. Nah, selain itu, analisis koefisien korelasi ini juga dimaksudkan untuk mengetahui kekuatan hubungan variabel dalam penelitian ini, yaitu terpaan iklan Shopee di YouTube terhadap variabel keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Nah, ini bisa kita lihat tabel hasil uji koefisien korelasinya. Nah, berdasarkan tabel ini, sifat atau hubungan di antara kedua variabel terpaan iklan Shopee di YouTube dengan variabel keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ ini menunjukkan angka koefisien korelasi yang positif, yaitu sebesar 0,7,59. Nah, selanjutnya pengujian signifikansi ini menunjukkan hasil signifikan hitung lebih kecil dari signifikan kriteria. Dalam hal ini signifikan kriterianya yaitu 0,0005. Nah, hal ini menyimpulkan bahwa hubungan antara variabel terpaan iklan Shopee di YouTube dengan variabel keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ adalah positif atau kuat. Nah, apabila variabel terpaan iklan Shopee di YouTube ini naik, maka variabel keputusan pembelian mahasiswa UNJ juga ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Nah, jika variabel terpaan iklan Shopee ini turun, maka variabel keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ juga turun. Nah, selanjutnya adalah analisis persamaan regresi linier sederhana. Nah, analisis persamaan ini dimaksudkan untuk memprediksi kenaikan variabel keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ apabila terdapat penambahan nilai pada variabel terpaan iklan Shopee di YouTube. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari analisis persamaan regresi liniernya, dan berdasarkan hasil dari tabel ini, itu menunjukkan bahwa pengaruh variabel terpaan iklan Shopee di YouTube terhadap variabel keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ ini ditunjukkan oleh persamaan regresi linier Y sebesar 25,253. Nah, lalu untuk variabel X-nya ini ditunjukkan oleh nilai 0,595. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu skor variabel terpaan iklan Shopee di YouTube akan mempengaruhi kenaikan variabel keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ sebesar 0,595 pada konstanta sebesar 25,253. Nah, selanjutnya untuk mengetahui adanya pengaruh variabel terpaan iklan Shopee di YouTube terhadap variabel keputusan pembelian mahasiswa ilmu komunikasi UNJ ini dapat dilihat dari hasil nilai t-test. Nah, pengujian t-testnya ini diperoleh T hitung lebih besar daripada T table, yaitu dalam hal ini T hitungnya sebesar 6,501 dan T table-nya yaitu 1,991. Nah, ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T table, dan itu artinya bahwa variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Hasil yang didapat ini sejalan dengan teori advertising exposure yang dikemukakan oleh Batra et al. Pada tahun 2009, yang mengasumsikan bahwa apabila seorang konsumen terkena terpaan iklan, maka akan terbentuk sebuah perusahaan dan sikap tertentu terhadap sebuah merek yang selanjutnya akan menggerakkan konsumen tersebut untuk membeli sebuah produk. Nah, ketika konsumen terkena terpaan iklan, proses yang terjadi pertama adalah terpaan iklan ini akan membentuk sebuah brand awareness yang membuat seorang konsumen ini merasa familiar dengan produk dari sebuah merek. Nah, yang kedua, tahap selanjutnya yaitu konsumen akan mendapatkan informasi mengenai keuntungan dan sifat dari merek tersebut. Nah, yang ketiga, proses selanjutnya ini iklan akan menghasilkan perasaan terhadap konsumen untuk mengasosiasikan suatu hal dengan merek. Nah, proses selanjutnya ini melalui penggunaan produk, iklan dapat menciptakan sebuah image atau citra terhadap sebuah merek yang kemudian disebut dengan brand personality. Nah, tahap selanjutnya, iklan dapat menciptakan kesan bahwa merek disukai oleh para konsumen. Nah, yang terakhir, efek ini itu akan menciptakan perasaan menyukai sesuatu atau sikap terhadap merek yang akhirnya akan menggerakkan konsumen untuk membeli sebuah produk. Nah, semua efek yang disebutkan tadi ini akhirnya akan mengakibatkan perubahan sikap tertentu yang berakhir pada terciptanya keputusan pembelian.
Nah, iklan ini biasanya berisi sebuah informasi terhadap sebuah produk. Nah, informasi ini tuh sangat penting untuk proses interpretasi seorang konsumen. Konsumen yang terekspos pada informasi dalam lingkungannya seperti strategi pemasaran. Nah, konsumen yang diekspos ini akan sejalan dengan keinginan dan perilaku yang diinginkan oleh dari pengiklan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.